oleh Soekarno itu menempatkan Tuhan nomor 5. Oke. Itu sejarah, Bos, bukan karangan saya. Ya, ya. Kemudian di 22 Juni pertemuan semua para tokoh itu menempatkan Tuhan nomor 1. Cuma tidak pada yang Maha Esanya. Yang ada adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ah, ini yang dipersoalkan. Oke. Jadi itu menjadi masalah. Maka diputuskanlah waktu itu Soekarno loh, solusinya Soekarno. Waktu itu cuma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Nggak mau orang ribut. Akhirnya Soekarno kasih solusi bagi pemeluk-pemeluknya. Itu saya respect dengan intelektualnya Bung Karno itu, dahsyat itu. Nah, kemudian berlanjut berikutnya. Dalam pengertian berikutnya, Oke. kita melakukan satu kondisi objektifnya adalah disepakati di 22 Juni merupakan satu kesepakatan nasional. Oke. Oke, disepakati omongan usulan Soekarno. Oke, Berarti Soekarno toleran. Ya. Yang 1 Juninya nggak diterima. Oke, Oke. ke 22 Juni. Nah, tapi dilalahnya 17 Agustus 45. Jadi dari Juni ke 45 itu ke Agustus nggak disebut Piagam Jakarta itu. Ya, ini historical. Artinya itu bahasan tersendiri nanti Bang Egy. Tapi kesimpulannya saya bisa ngerti. Akhirnya Belum kesimpulan, terjadilah sila 1. Iya, sila Akhirnya, pertama itu dari iya. mana ketuhanan yang Maha Esa itu? Iya, dari perjalanan historical itu. Itulah bargaining dalam pengertian konsep Ki Bagus Hadikusumo yang usulkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Itu clear umat Islam selesai. Oke. Ya. Sebentar Bang. Sebentar Bang, Pak ini. Nggak ngomong gue nih. Pasti masih. Jadi Udah sampai gini. di situ aja. Itu Oke. berarti negara kita ini kan kalau saya bilang negara bertauhid nggak salahnya saya di mana orang Jadi begini. menurut Pak Eki, Pandangan negara Islam ini begitu, oke. bertauhid hanya kepada Islam saja. Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Saya bilang kalau dalam konstruk ketuhanan yang Maha Esa itu Oke. Islam. Islam. Kalau ada yang nggak Islam boleh. Lah bukan. Gimana Jadi sih? bertuhanan tadi itu selain Islam bukan Islam. Ya jelas lah orang Tuhan Maha Esa cuma Islam kok. Emang agama lain Tuhan nggak ada yang double? Dobal. Udah capek deh. Loh, Anda mau tanya aja. Dia belum bisa berpikir. Anda mau Kan saya tanya- udah bilang sebentar berpikir dulu, itu sebentar, mampu sebentar membedakan dulu, yang sebentar beda, dulu. menyamakan yang sama. Itu berpikir. Nggak, maksudnya gini, dalam pandangan Islam yang dipahami Bang Egy Habib, bahwa sila pertama itu benar-benar Hanya untuk Islam. menginspirasikan Islam soal yang Maha Di Esa luar itu. itu nggak masuk. Karena dalam pemahaman Bang Egy bahwa di luar Islam tidak ada yang bertauhid. Ya itu. Saya- Gitu loh. Ini dianggap- cerdas. Kalau ini cerdas saya Anda suka. mau jawab. Ini pandangannya beliau. Anda mau jawab. Oke, sekarang Anda Dalam maksudnya apa? Nasrani itu dibilang Trinitas, itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam 99 Trinitas kalau begitu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ini bodoh lagi Loh, kalau entar itu. dulu dong. Biar- Pak. Nggak Ente bisa bodoh berpikir. orang. Bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas Bentar dulu. itu. Jati Dengar diri. dulu. Itu Ini, identitas ini. Asmaul Husna. Ini ente. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu. Anda mau ajarin ente. Biar- Ajarin Lah, apa? Lo bentar. goblok ajarin kita. Gila kok. Capek Nah, lah. nah, Ngomong-ngomong jangan ribut. jangan saling Lo ini. kapasitasnya Tenang. apa? Lo nggak profesor? Nora. Tenang. Dengar aja dulu. Lo berdebat ilmiah apa? Pakai Quran gue jabanin Dengar dulu. Quran. Dengar dulu. Pakai logika Quran gue ente salah. jabanin. Tapi lo nggak ada. Quran ente salah. Bapak-bapak yang terhormat, Ini dibacain tadi salah. Minta tolong. Kampungan dialog sama Minta ente. tolong. Ya sama, anjing no, Jangan. 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 anjing no. Jangan. Semua umat bisa melihat dari diskusi seorang Habib Kribo dengan seorang Egy Sujana. Terlihat sekali panik ketika Egy Sujana berbicara tentang agama, tentang kitab mungkin lebih-lebih. Tetapi ini cuplikan video ini saya nemu dan saya melihat semua orang juga mungkin bisa melihat ya kepanikan seorang Egy Sujana sehingga gampang membodohkan orang, sehingga gampang mengata-ngatai dengan istilah binatang yaitu an. Nah, seperti itu. An. Egy Sujana an. Anjing ya, anjing. Anjim. Jadi ya inilah, ini ternyata kualitas seorang Egy Sujana ini ya hanya sebatas anjing. Ya. Hanya sebatas anjing. Ini sangat memalukan sekali untuk seorang Egy Sujana ya.
Anda ini panik, depresi kayaknya, stres ketika berhadapan dengan Habib Kribo, sehingga Anda seperti mau pergi, Anda seperti mau menghindari dari pertanyaan-pertanyaannya Habib Kribo yang ente tidak bisa jawab, Egy Sujana. Saya lihat ente seperti menghindar dari apa penjelasan ataupun lebih-lebih pertanyaan dari seorang Habib Kribo. Anda seperti pergi, maka hanya bisanya adalah mencaci dengan kata-kata bodoh dan kata-kata anjing. Masya Allah, ini tidak mencerminkan, saudara. Ini kayak begini kok orang-orang yang digadang-gadang sebagai orang-orang umat yang katanya garis lurus, ya. Garis lurus yang seperti apa sih ya? Yang seperti ini yang gampang memaki orang, ya, membodoh-bodohkan orang, menganjing-anjingkan orang seperti Egy Sujana. Nih, ini bisa lihat, nih orang-orang seperti Egy Sujana ini orang-orang yang rasis ini, ya. Kasih tahu teman-teman ini semua masyarakat Indonesia seorang Egy Sujana, ya, dalam berdiskusi takut, panik sehingga menganjing-anjingkan orang, lawan diskusinya seperti Habib Kribo. Ya, ini sungguh kualitas yang aduh, ya, lain kali untuk media-media elektronik, ya, untuk media-media mainstream, untuk channel-channel janganlah memuat orang-orang manggil-manggil narasumber atau lawan-lawan diskusi seperti ini. Seperti Egy Sujana ini yang bahasanya kotor, ya, gampang membinatangkan orang, ya. Kayak begitu sok-sokan bicara tentang agama, bahwa agama ini diajarkan untuk memanusiakan manusia. Tetapi satu orang ini, Egy Sujana ini, ternyata agama yang dia pelajari hanya untuk membinatangkan orang, hanya untuk menganjing-anjingkan orang. Jadi untuk media mainstream, untuk media-media elektronik, ya, termasuk channel-channel YouTube, ini orang nggak berkualitas. Jangan dipanggil lagi untuk diskusi, ya. Jangan dipanggil lagi untuk diskusi, bikin keruh. Umat bisa teracuni, umat bisa rusak. Ini kalau kata-kata itu didengarin oleh anak-anak yang di bawah umur, apalagi ini YouTube ditonton oleh semua orang, ini sangat membahayakan. Untuk media-media mainstream, untuk channel-channel YouTube, media-media elektronik ini jangan pernah lagi panggil orang seperti Egy Sujana ini. Menjijikkan sekali. Menjijikkan sekali. Ini loh, sama Habib Kribo loh. Ya, saya melihat ini, saya menanggapi ini. Ya, ini ya Allah. Ya, teman-teman, dibagikan semua ke rakyat Indonesia biar tahu ini. Biar tahu ini Egy Sujana ini. Ya, yang menghindar dari pertanyaan ataupun jawaban dari Habib Kribo, saking paniknya, saking menutupi kebodohannya, lalu dia langsung dengan kata-kata kasar, caci maki, dengan membinatangkan manusia, menganjing-anjingkan. Ini sungguh tidak baik, ya. Anjing, ya, di-share, jangan lupa dibagikan ke semua umat biar tahu. Anjing, jangan. Dadah. Anjing, jangan. Anjing, jangan. Anjing, jangan. Anjing, jangan. Anjing, jangan. Anjing, jangan. Anjing, jangan.